Selamat datang bersama Gudang Induk. Ketemu lagi hari Kamis tanggal 8, kedatangan tamu dari Pare untuk pengambilan induk. Pagi-pagi pengesatan induk, ada pelanggan dari Pare pengambilan induk. Pemilihan induk. Pengiriman induk lele tujuan Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang sudah sampai dengan selamat. Travel membawa indukan lele sudah tiba di tempat, tinggal penurunan dan pengecekan. Semua pengiriman induk dari Gudang Induk Jombang nyampe ke tangan penerima wajib di pengecekan. Apabila ada kendala-kendala bisa konfirmasi ke owner Gudang Induk Lele Jombang, tepatnya di alamat Pendukuhan 7, Kerembangan, Panjatan Kulon, Progo, Kabupaten Progo, Provinsi Yogyakarta. Alhamdulillah indukannya sampai lokasi dengan selamat, tidak kekurangan apapun, diterima dengan baik sama customer Gudang Induk Lele. Terima kasih kepada pelanggan-pelanggan Gudang Induk Lele sudah memberi kepercayaan kepada Gudang Induk Lele. Semoga membawa keberkahan dan sukses selalu untuk petani. Induk lele dimasukkan kolam indukan. Salam sukses untuk Pak Agus Triyono. Semoga makin berkembang usahanya. Terima kasih. Dilanjut tujuan Wonosobo sudah tiba. Sudah done, selesai. Dilanjut ke pengecekan induknya. Tegal. Setelah menurunkan induk dari travel, lalu dilanjut pengecekan induk. Tepatnya alamat Tosari, Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Masih proses pembukaan box indukan lele. Gudang Induk Lele melayani customer sepenuh hati. Apabila pengiriman ada kendala-kendala kerusakan maupun kurang bagus indukannya, bisa konfirmasi ke owner Gudang Induk Lele Jombang. Nah, ini teman-teman sudah dibuka indukannya. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Semoga bisa produksi benih berlipat ganda untuk Pak Chandra Wijayanya, makin sukses selalu, usahanya makin berkah, makin membawa perkenalan ke teman-teman yang lain yang belum pernah merasakan kalian itu. Barang pemesanan Bapak Chandra, barangkali teman-teman Bapak Chandra mau melihat buat spek-speknya, bisa melihat di YouTube channel Gudang Induk Lele Jombang. Banyak contoh-contohnya yang sudah dikirim kemana saja. Ini Pak sudah datang. Lanang gue. Dilanjut pengiriman tujuan Tegal sudah tiba di tempat
memulai pembukaan box induk untuk pengecekan induknya biar tahu kondisinya di perjalanan. Proses pembukaan ke penerima Bapak Faisal dari Tegal. Alamat Desa Kalinggayam, Bandungan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Sudah mulai pembukaan box indukan untuk diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gudang Induk Lele Jombang. Saya Ahmadi sebagai owner Gudang Induk Lele, menyediakan induk lele berkualitas dan benih berkualitas untuk melayani customer berbagai kota, berbagai provinsi maupun luar Jawa. Selalu amanah untuk Gudang Induk Lele, selalu melayani sepenuh hati untuk konsumen Gudang Induk Lele. Dan paling utama pelayanan di Gudang Induk Lele, memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepada konsumen ke Gudang Induk untuk menjalankan amanah yang dipercayakan. Gudang Induk selalu memegang teguh. Dan sedikit mau berbagi pengalaman untuk semua budidaya maupun yang sudah jadi pelanggan maupun belum jadi pelanggan. Kita perkenalkan satu sama lain untuk menyambung tali persaudaraan berbudidaya. Induk yang baru datang dari pengiriman, misalkan dari mana saja, kota mana, luar Jawa maupun luar kota, wajib di karantina dulu ya, wajib di karantina dulu biar adaptasi dulu sama menghilangkan kesetresan di perjalanan yang sangat gonjang-ganjing. Nah, berapa hari dan berapa lama untuk maksimalnya indukan lele tidak bisa ditebak dengan hari. Bisa cepat, bisa lama, tergantung berat stresnya. Dan juga untuk adaptasinya juga tidak sama, tergantung sumber mata air di berbagai tempat daerah masing-masing ya. Saya sarankan di karantina secukupnya sampai untuk dipijah kalau sudah benar-benar maksimal, kesehatannya mendukung dan lain-lain, baru mempersiapkan pemijahan. Pertama, untuk persiapan pemijahan sebelum pemilihan induk, persiapkan kolam dulu, dicuci bersih sebersih-bersihnya, jangan sampai ada sisa-sisa lumut maupun sisa-sisa bakteri di dalam kolam. Setelah kebersihan, dikasih kakaban maupun dari aren atau kakaban paranet, dari apapun
Tidak apa-apa, yang penting untuk media sarangnya telur. Kemudian dilanjut pengisian air maksimal 20 cm untuk air baru, dan untuk mempersiapkan kolam sudah cukup, lanjut pembongkaran kolam indukan. Kolam indukan kalau mau pemilihan wajib dibuang airnya 100%. Setelah dibuang air 100%, kita tunggu induk sampai tenang dulu, jangan sampai bergerak ataupun berlarian seperti itu ya. Kalau sudah tenang, sangat-sangat tenang, baru melakukan pemilihan. Jangan terlalu gerusa-gerusu atau berlari-lari, juga santai aja kalau milih, biar mendapatkan pemilihan yang kita inginkan, tentunya pemilihan yang bagus. Kalau untuk induk betina, pemilihannya dilihat dari segi punggung pun sudah bisa. Dari punggung, kulit menggelap, banyak lendirnya tebal ya. Kalau sudah siap, lendirnya si induk itu tebal. Untuk siripnya menonjol kemerah-merahan, urat-uratnya itu menonjol kemerah-merahan tua, maupun sirip depan, belakang sama, sampai ke kumisnya, ujung kumis itu bisa tembus. Lalu dilanjut melihat kelamin. Untuk kelamin betina, jangan memandang warna kelamin. Warna kelamin banyak warnanya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang keunguan, ada yang hitam. Utamakan pemilihan kelamin yang sudah membuka, kelaminnya yang sudah membuka itu kulit dalam menonjol ke atas kemerah-merahan, itu sudah dipastikan siap pijak. Maupun dicek telurnya pun udah tembus warna kuning keemasan seperti itu. Lalu dilanjut ke pejantan. Pejantan segi punggung sama, ketebalan lendir sama. Terus untuk sirip-siripnya sama yang saya sampaikan tadi itu. Untuk pemilihan kelamin pejantan, usahakan panjangnya panjang runcing, jangan panjangnya habis besar terus mengecil, jangan dipakai ya. Kalau ada kelamin bongkotnya besar, ujungnya mengecil, usahakan cari yang runcing, dari bongkot sampai ujung tuh mengecilnya pelan ya. Terus kulit kelamin agak mengencang, tidak kendor. Lalu ujung kelamin itu ada kemerahan kayak tinta seperti itu, ada kemerah-merahan di ujungnya. Nah, itu yang sudah siap dirahi untuk pejantan. Kalau dipegang pejantannya itu lebih berontak, kepegang tangan itu mudah berontak. Kalau betinanya kepegang tangan lebih diem, lebih apa itu, kutuk, tidak bergerak. Kalau dipegang tuh diem kalau untuk betina. Terus
Untuk memasukkan ke kolam pemijahan usahakan jantan dulu. Jantan dulu sampai selama 30 menit baru si betina itu menyusul. Fungsinya untuk pejantan masuk dulu itu biar si pejantan itu mencari pasangan, udah bingung sana kemari mencari pasangan. Ya setelah si betina masuk, dia langsung bereaksi untuk beraktivitas ke betina. Nah, terus lanjut setelah penetasan umur 1 malam, usahakan kakaban diangkat ya. Nah, fungsinya untuk apa kok terburu-buru diambil kan? Fungsinya untuk menghindari telur yang bonor yang nempel di kakaban biar enggak menjadi racun. Kalau enggak terburu-buru diambil, misalkan ada telur yang tidak menetas, banyak yang nempel di kakaban, itu bisa menjadikan racun untuk si larva yang sudah menetas itu tadi. Makanya harus diambil secepatnya. Nah, selain itu bisa ditempati si larva yang sudah menetas, dia sembunyi di bawahnya, akhirnya pada nempel di saat pengangkatan, banyak yang nempel di kakaban. Nah, terus kalau misalkan setelah itu ada perubahan air agak berbusa atau yang lainnya, itu segera melakukan sirkulasi ya, atau dibuang 50 diganti 50, tapi caranya jangan terlalu kasar, kita ditangani dengan santai pelan supaya larvanya aman, tidak terkendala apapun. Setelah memasuki 3 hari, ditahan dulu, jangan buru-buru kasih cacing ya. Kalau biar kuat dulu untuk umurnya biar terpenuhi. Nah, setelah masuk 4 hari atau 3 hari setengah lah, nah baru kasih cacing sutra. Kalau misal ngasih cacing sutra harus berhati-hati, jangan terburu-buru. Cacing sutra itu dapatnya dari limbah, dari sungai-sungai. Nah, sebelum dikasihkan ke larva itu usahakan cuci lebih dahulu sampai bersih, biar racun yang terbawa cacing maupun benih lumut yang terbawa cacing itu lepas dulu. Nah, setelah itu baru dikasihkan ke larva. Usahakan merata, jangan sampai mengumpul. Nah, takarannya, kalau untuk takaran khusus memang saya nggak ada, main perkiraan tergantung besar kecil kolamnya. Usahakan merata 1/1 cacingnya, jangan sampai mengumpul, juga jangan banyak-banyak untuk awal penyacingan supaya biar habis dimakan. Kalau kebanyakan mengumpul atau berlebihan ngasih cacing, itu efeknya kematian cacing di dalam kolam itu juga menjadi racun untuk si larva. Jadi tidak bisa mendukung pertumbuhan larva. Larva pun makannya enggak lahap karena tempatnya enggak nyaman. Terus untuk perawatan selanjutnya, usahakan menggunakan air yang sudah diendapkan ya. Kalau musim kemarau kayak gini, air dari sumur langsung masuk ke kolam itu sangat bahaya.
Kalau bisa itu digunakan air yang sudah endapan buat sirkulasi si benih itu tadi, supaya pertumbuhannya benih itu maksimal, juga cepat. Perawatan selanjutnya, usahakan airnya pakai air yang sudah diendapkan ya, jangan air baru, lebih baik air endapan biar pertumbuhannya benih bagus. Dan juga kalau malam hari usahakan ditutup. Nah, fungsinya ditutup biar nggak terkena virus-virus dari luar maupun udara angin dari luar masuk ke dalam kolam. Soalnya angin malam musim kemarau untuk benih itu rawan sekali. Kalau siang juga ditutup biar nggak terlalu kena sinar matahari. Airnya biar nggak tembus hangat. Paginya dibuka, nah memasuki jam 10 ke atas usahakan tutup kalau misalkan tidak ada atapnya. Nah, nanti setelah jam setengah 3 sore atau jam 3 mulai buka kembali. Nah, nanti setelah habis maghrib atau paling lambat jam 8 malam usahakan ditutup lagi sampai pagi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan menyerang benih itu tadi. Nah, penyacingan standarnya 2 minggu standarnya. Jangan terlalu buru-buru dilepas cacingnya. Kalau buru-buru dilepas cacingnya, efeknya pertumbuhannya nggak merata, jadinya menjadi banyak ukuran atau kanibal. Jadi untuk menghindari kanibal, kita melakukan penyutiran mulai dari ukur berapa tergantung pertumbuhannya. Misalkan umur 2 minggu itu kok bendolannya udah banyak, ya kita melakukan penyutiran. Tapi kalau belum banyak bendolannya, santai dulu nggak apa-apa. Jadi penyutiran fungsinya untuk meratakan benih itu tadi, ukurannya biar sama, biar nggak memakan temannya ya. Jadi untuk penyutiran wajib dilakukan sampai panen. Misalkan 1 minggu sekali atau 7 hari sekali. Jadi lihat kondisi perkembangannya, banyak bendolannya apa enggak, banyak kecilnya apa enggak, diambil yang tengah-tengah untuk penyutirannya. Memasuki umur 30 hari 25 hari itu biasanya air memulai mudah berbusa, udah lepas cacing, ganti pelet pengli maupun pelet yang lain. Usahakan jangan mengotori air kolam. Ambil cara masing-masing. Caranya gimana biar nggak air kolam itu tercemar kotoran pakan tadi, biar gak kena kelunturan pakan. Bisa dibikin pasta, tapi bisa ditebar sedikit-sedikit, jangan berlebihan, secukupnya. Jadi kalau ngasih makan jangan sampai berlebihan, lebih baik kurang daripada berlebihan.
jadi nggak asal kasih makan, jadi harus menyesuaikan kemampuannya ikan makannya sampai berapa dan menjaga kualitas air seperti apa biar tetap bagus sampai panen. Untuk menghilangkan air-air berbusa itu tadi, kalau misalkan teman-teman belum tahu caranya membuang, bisa dibuang dulu 50% atau 70%, setelah itu diisi air baru. Tapi kalau bisa sistem sirkulasi masuk sama membuang, tidak apa-apa dilakukan itu, asalkan air berbusa yang membawa racun itu tadi bisa dibuang, bisa keluar. Kalau air berbusa itu tidak keluar, itu lama-lama menjadi amonia. Amonia itu sangat tajam untuk menyerang benih, paling bahaya amonia itu. Kalau amonia udah sangat berlebihan, jalan satu-satunya kita memindahkan benih ke kolam baru. Nah, setelah memindahkan kolam baru, kolam yang lama dibersihkan, lalu diliburkan dulu, jangan dipakai dulu sampai untuk berapa hari, 10 hari atau sampai 20 hari, sampai benar-benar steril lagi ya, baru dipakai. Tapi kalau ditetapkan di dalam kolam yang kena amonia itu tadi, sangat berat untuk memulihkan benihnya itu tadi, sangat berat. Harapannya menipis ya. Lebih mudahnya dipindah lalu dibersihkan kolamnya, diliburkan dulu. Nah, kemudian dilanjut sirkulasi air. Sirkulasi air harus bisa membedakan air bagus dan air jelek, harus bisa membedakan. Ciri-cirinya air bagus gimana, ciri-cirinya air jelek gimana, itu harus dipahami. Dan juga harus belajar memahami cuaca, sangat penting untuk perikanan ya. Jadi nggak hanya patokan induk yang bagus terus bisa menjanjikan benih bagus, itu tidak. Jadi semua proses induk, proses perawatan juga proses, jadi tidak ada yang instan. Jadi semua melalui proses, tahap demi tahap. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi kena masalah ke benih, jangan terlalu panik. Soalnya nanti kalau misalkan merawat benih sambil terbebani pikiran, itu efeknya di benih, dibikin enjoy aja. Misalkan ada kendala apapun, dibuat enjoy saja, jangan dibawa ke pikiran. Kalau misalkan nggak bisa mengandalkan itu, lebih baik jangan ke kolam dulu, hibur dulu pikiran teman-teman di luar atau di mana. Yang penting pikiran sudah reda, enak, ya baru nengok benih lagi ya. Jadi kendalanya benih itu nggak hanya telur kurang tua atau indukannya kurang apa, nggak hanya itu saja. Kalau merawat induk mudah, yang sulit itu perawatan benih. Jadi
Untuk para teman-teman, jangan mudah gampang percaya sebelum pembuktian sendiri. Seperti contohnya itu induk produksi awal banyak yang bilang tidak bagus hasilnya. Itu kalau telur pertama, asalkan sama-sama tua telurnya, sama-sama umurnya dapat, itu enggak ada perbedaan yang produksi telur kedua maupun ketiga, sama saja. Saya bisa bilang gini karena apa? Saya membuktikan sendiri selama 2 tahun nggak pernah menggunakan telur yang kedua, selalu menggunakan telur yang pertama. Jadi saya bisa bilang karena saya praktek. Yang paling bahaya itu memang kalau indukan satu saudara, memang saya akui itu hasilnya fatal, sangat sulit untuk menjadikan benih bisa menetas, bisa bertelur, tapi untuk perawatannya sulit, kebanyakan jatuh kalau indukan satu saudara. Nah, kalau misalkan ada benih terkendala penyakit apapun, nah teman-teman, sementara yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung pembahasan masalah benih terkena penyakit apapun, penyakitnya itu gimana cara pengobatannya, nanti dibahas video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Gudang Induk Lele Jombang.